Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Selamat pagi sahabat-sahabat Yesus. Selamat bertemu lagi dengan channel YouTube dari GKJ Semarang Timur. Di pagi hari ini, seperti biasanya kita akan bersama-sama memulai aktivitas kita. Namun terlebih dulu kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu bersama-sama kita akan memulai aktivitas kita pagi hari ini dengan bersandar di bawah kaki salib Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia, berkat serta anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang segar, tubuh yang sehat, tak kurang suatu apapun. Kau berikan hari baru, Kau berikan pengharapan baru, Kau berikan perlindungan baru, Engkau memberikan segala sesuatu yang baru untuk kami pada pagi hari ini. Sebelum kami melangkah melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadikan kekuatan dan pedoman bagi perjalanan hidup kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus kiranya menaungi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkan sapaan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang saya ambilkan dari surat Yakobus. Saya akan bacakan Yakobus 2 ayat 14 hingga yang ke-20. Yakobus 2 ayat 14 sampai ke-20, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan,
kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menggunakan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ada sebuah pendapat yang mengatakan begini: tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Kira-kira apakah tepat hal ini? Tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Nah, saudara kasih Tuhan, saya pribadi, saya sependapat dengan pendapat tersebut. Tak seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan baiknya. Tetapi yang bisa menyelamatkan adalah iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita semua yang mau menerimanya. Sehingga Rasul Yakobus itu juga mengajarkan kepada kita semua bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi di sini ada dua hal yang harus kita kerjakan untuk keselamatan kita, yaitu kita memiliki iman dan kita berbuat segala sesuatu untuk kebaikan. Sebagai gambaran, Rasul Yakobus menjelaskan di sini bahwa iman saja tidak cukup atau tidak dapat memberi makan orang yang lapar. Hanya iman yang disertai perbuatan itu adalah yang berguna. Ayat 15 dan 16. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa kita harus meyakini iman kita. Kita harus percaya sepenuhnya iman kita kepada Tuhan yang pasti akan diselamatkan. Akan tetapi sekali lagi dikatakan di sini bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Artinya di sini apa? Kita menerima anugerah keselamatan. Kita menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan jalan hidup kita nanti di surga.
Kita menerima itu semua. Tetapi apakah kita hanya pasrah, berserah itu saja? Tidak, saudara. Kita harus melakukan sebuah action. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang di dunia ini yang sakit perut karena kekurangan makanan. Sementara sisanya atau orang lain sakit perut karena banyak makan. Tragisnya, kita yang memiliki cukup makanan seringkali, dalam tanda kutip, sakit perut. Karena apa? Karena makanan kita mungkin terlalu matang, atau makanan kita terlalu keras, atau terlalu manis, atau terlalu dingin, atau terlalu lunak. Ini sebagai gambaran bahwa kita semua sebetulnya memiliki satu tugas istimewa dari Tuhan, yaitu untuk menyatakan perbuatan baik kepada orang lain. Pauline Davis menulis dalam sebuah puisi, "Terima kasih Tuhan untuk piring-piring kotor, karena di dalamnya tersimpan kisah. Sementara insan lain menahan lapar, kami dapat makan dengan nikmat. Dengan rumah, kesehatan, dan kebahagiaan, tak patut saya mengeluh. Dengan bukti sebanyak ini, sungguh betapa baiknya Allah kepada kami." Sebuah puisi yang ditulis oleh Pauline Davis menggambarkan di sana bahwa sementara di luar masih ada orang yang lapar, kita bisa menikmati makanan ini yang disediakan Tuhan untuk kita, untuk keluarga kita. Sementara yang lain masih harus menahan lapar atau kekurangan apapun, mungkin kita bisa menikmati yang tidak dapat dinikmati oleh dia atau mereka yang ada di luar yang mungkin kondisinya tidak sama dengan kita. Dari sinilah kita diajarkan sebetulnya tidak patut kita mengeluh dalam hidup kita. Kita harus selalu bersyukur, karena ucapan syukur itu penting bagi kita. Apabila kita ingin memiliki iman yang disertai perbuatan. Orang yang tidak pernah mengucap syukur jarang mempedulikan apakah mereka memiliki iman yang disertai perbuatan atau tidak. Allah pasti rindu untuk membagikan berkat kepada orang lain. Jadi pastikan bahwa iman Anda, iman saudara, iman saya itu berguna, tidak sia-sia. Jangan mengabaikan mereka yang membutuhkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Banyak di luar kita yang perlu uluran tangan kita. Banyak orang di luar kita yang harus kita perhatikan. Atau mungkin juga di dalam kehidupan keluarga kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus menjadi action kita di dalam keluarga kita. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kekasih-kekasih Kristus,
Saya punya gambaran sebagai berikut. Ya. Mungkin kita sudah mengenal ini, ya. Ini adalah sapu. Ya. Sapu lidi, ya. Sapu lidi. Ya, kita tahu fungsinya. Ya, atau kita tahu kegunaannya. Nah, yang menarik dari sapu ini, saya mengamati demikian. Ini ada sekumpulan lidi. Ya, kalau satu saja namanya lidi atau biting. Ya, ya. Ini ada sekumpulan lidi yang diikat oleh sebuah tali, dan di sini ada pegangannya. Saya menganalogikan demikian, saudara. Ya. Lidi-lidi ini adalah sekumpulan dari kita manusia yang memiliki iman pada Tuhan. Ya. Sekali lagi, lidi-lidi ini adalah sekumpulan manusia, atau mungkin kita lah, begitu ya, kita sebutkan kita, ya, ya, kita di dalam satu anggota, apakah itu anggota gereja, jemaat, ataukah kita dalam satu keluarga yang memiliki pegangan yang kuat, yaitu Allah, Tuhan Allah, yang diikat oleh kasih Kristus. Ini menjadi sesuatu yang berguna. Apakah bisa lidi hanya satu saja kita gunakan untuk membersihkan kotoran atau sampah-sampah yang ada di halaman kita? Saya bilang itu adalah suatu hal yang mustahil. Tetapi seandainya lidi-lidi berkumpul menjadi satu, diikat oleh sebuah ikatan, maka dia memiliki kekuatan dan memiliki kegunaan. Iman kita kepada pegangan kita, yaitu Tuhan, diikat oleh kasih Kristus. Jadi kasih Kristus yang menyatukan kita semua untuk kita bisa berbuat, untuk kita bisa berfungsi, untuk kita bisa berguna. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati kita, menyatukan tenaga kita, menyatukan pikiran kita, menyatukan keinginan kita dalam satu ikatan kasih Kristus, sehingga iman kita kepada Tuhan nyata di dalam perbuatan kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Analogi ini juga bisa terjadi untuk keluarga kita. Siapapun yang ada di dalam lingkup keluarga kita, ya, kita ikat dengan ikatan kasih Kristus, dengan iman kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kehidupan keluarga kita menjadi keluarga yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapkah kita untuk berbuat memuliakan nama Tuhan? Dan itulah tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Tuhan memberkati. Amin. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan mengajarkan pada kami, seberapapun lemahnya kami, seberapapun kekuatan kami, seberapapun yang kami miliki,
Seberapapun iman kami, itu tidak ada artinya di hadapan-Mu jikalau kami tidak melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk selalu berbuat baik, baik melalui tutur kata, pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami dapat menyatakan kasih-Mu melalui hidup dan kehidupan kami, hidup dan kehidupan keluarga kami, melalui gereja-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kami. Seberapapun berat kami menanggung beban, tetapi Engkau sendiri yang akan meringankannya. Terima kasih Tuhan. Untuk mengawali pagi hari ini, kami berdoa kiranya Engkau selalu menuntun dan mendampingi setiap aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam hari nanti. Kiranya perlindungan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Jauhkan kami dari kuasa jahat, jauhkan kami dari kuasa gelap, jauhkan kami dari rancangan kecelakaan, jauhkan kami dari sakit penyakit. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami, aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam perlindungan dan kuasa darah-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa. Terima kasih.